A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada awal langkah yang pertama, tiada kata seindah doa, tiada perkataan seindah mutiara, melainkan memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berpikir, berzikir, dan pastinya berkarir. Selawat bertangkai salam, marilah sama-sama kita persembahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang telah berhasil mengangkat harkat, derajat, dan martabat kaum wanita dari lembah yang hina ke derajat yang mulia. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sadikan kepada al dan sahabat beliau yang telah membantu perjuangan Rasulullah dalam mempertegakkan dan mempertinggikan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abuya di Lampung Pala, walid beserta abun di Jakarta, Allahumma qillah. Yang kami hormati para dewan guru yang telah mengajari kami siang maupun malam tanpa mengenal lelah dan letih. Yang kami hormati para dewan hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum wanita sangat berperan penting dalam mengubah masa depan bangsa. Maka pada event musabaqah kali ini, kami telah merangkum sebuah syarahan yang telah kami kemas dengan kemasan yang rapi, update, aktual, tak lekang oleh waktu, tak laku oleh masa, yang bertemakan peranan wanita menuju kehidupan sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu di zaman jahiliyah, wanita sering dianggap aib, dicaci, dihina, bahkan pernah dikubur hidup-hidup. Tetapi ketika Rasulullah lahir, wanita terangkat derajatnya. Bahkan surat keempat dalam Al-Quran bernama An-Nisa yang berarti wanita, dan tidak terdapat surat Ar-Rijal yang bermakna laki-laki. Oleh karena itu, kita kaum wanita harus menyadari bahwa kita punya peranan yang sangat penting dalam mengubah masa depan bangsa. Mengapa hadirin? Karena wanita adalah calon ibu, dan ibu adalah orang yang sangat berperan penting dalam mendidik putra-putrinya. Seorang pujangga Islam yang bernama Syauqi Bek pernah berkata, Al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Jadi walaupun kita wanita, jangan malas menuntut ilmu. Bersemangatlah menggapai cita-cita, karena kita penentu masa depan bangsa. Hadirin, jangan pernah berpikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi akhirnya ke dapur juga. Wanita menuntut ilmu bukan hanya untuk jadi PNS, dokter, insinyur, ataupun lainnya, tetapi wanita menuntut ilmu untuk mempersiapkan masa depan putra-putrinya. Karena kalau wanitanya bodoh, lemah imannya, dia tidak bisa mendidik putra-putrinya dengan baik. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh sang ayah kami berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut jelas bagi kita menuntut ilmu bersusah payah, belajar siang dan malam karena kita punya satu tujuan, agar kelak bila kita menjadi seorang ibu, kita bisa mendidik putra-putrinya dengan baik, taat kepada Allah dan Rasul, membanggakan kita bukan hanya di dunia tapi juga sampai kelak di akhirat. Rasulullah bersabda, "An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, idza fasadat fasadatil bilad." Wanita adalah tiang negara. Bila wanitanya baik, baiklah negara. Bila wanitanya rusak, rusaklah negara. Coba bayangkan, kita diibaratkan tiang, bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Tetapi kita juga harus menjaga batasan-batasan yang telah diatur agama. Allah telah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kita pandai, kita hebat, bukan hanya memimpin kaum lelaki, tapi kita cukup menjadi partner, pendamping yang saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Jadi ingatlah hai para lelaki, kalian adalah imam, maka jadilah imam yang bisa membawa para wanita ke arah yang lebih baik, yang bisa membawa para wanita ke taman-taman indah di surga kelak, bukan para lelaki yang membawa para wanita ke jurang-jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari syarahan kami tadi bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, menuntut ilmu bersusah payah bukan hanya untuk menuntut ilmu yang ke masa depan di dunia, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, menuntut ilmu bukan hanya kewajiban untuk kaum lelaki, tapi kaum wanita juga punya peranan yang sangat penting. Yang ketiga, khusus bagi saudari-saudariku, mari kita menjadi tiang-tiang yang kokoh, penerus Rabi'atul Adawiyah, menjadi Siti Khadijah masa kini, dan menjadi cutnya di era globalisasi. Bersemangatlah menggapai cita-cita dan menegakkan agama Allah menuju syurga yang abadi. Hanya sampai di sini saja syarahan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jalan-jalan ke supermarket, jangan lupa beli bonbon karet. Walaupun pidato kami macet-macet, karena kita bukan Zainuddin MZ. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'un al-kiram rahimakumullah. Peserta